Peran pemuda pada masa kolonial Belanda seperti organisasi Budi Utomo. Pendiri organisasi Budi Utomo diprakasai oleh Wahidin Sudirohusodo 1852 sampai 1917. Dia adalah pendiri Budi Utomo karena namanya selalu dikaitkan dengan kebangkitan organisasi nasional ini. Ini karena Wahidin Sudirohusodo telah memperakasai sebuah organisasi yang dibentuk oleh Dr. Sutomo dan pemuda Stopia. Tujuan Budi Utomo: 1. Memajukan pengajaran sebagai upaya pertama mencapai kemajuan nasional. 2. Mempromosikan pertanian, peternakan, dan perdagangan. 3. Memajukan teknik dan industri. 4. Menghidupkan kembali kebudayaan. Sejarah Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan siswa Stopia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji pada 20 Mei 1908. Ini diprakasai oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi tersebut bersifat sosial, ekonomi, dan budaya, tetapi bukan politik. Pendirian Budi Utomo menjadi awal dari sebuah gerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Meskipun pada saat itu organisasi tersebut awalnya hanya ditujukan untuk kelompok-kelompok berpendidikan Jawa. Saat ini tanggal pendirian Budi Utomo 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Budi Utomo menjalani fase perkembangan penting selama kepemimpinan Pangeran Notodirjo. Pada saat itu Does Dekker, seorang Indo-Belanda yang banyak berjuang untuk rakyat Indonesia, terus terang menyadari kata politik adalah tindakan nyata. Kemudian Indis Partis muncul yang sudah lama disiapkan oleh Does Dekker melalui aksi persnya. Asosiasi ini bersifat politis dan terbuka untuk semua orang Indonesia tanpa kecuali. Baginya, tanah, udara, api Indonesia di atas segalanya. Perkembangan Budi Utomo. Pada 3-5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertamanya di kota Yogyakarta. Hingga kongres pertama diadakan, Budi Utomo memiliki 7 cabang di beberapa kota, yaitu Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo. Sejak dipimpin oleh Raden Adipati Tirtokusumo, banyak anggota baru Budi Utomo bergabung dari kalangan bangsawan dan pejabat kolonial, sehingga banyak anggota muda memilih untuk minggir. Pada saat itu Serikat Islam juga muncul, yang pada awalnya dimaksud sebagai asosiasi untuk pedagang kecil dan besar di Solo, dengan nama Serikat Dagang Islam, untuk memberikan bantuan dan dukungan timbal balik. Selanjutnya nama itu diubah oleh Cokro Aminoto menjadi Serikat Islam, yang bertujuan untuk menyatukan semua orang Indonesia yang hidupnya tertindas oleh kolonialisme. Munculnya gerakan politik semacam itu rupanya menyebabkan Budi Utomo terdorong mundur. Kepemimpinan rakyat Indonesia diambil oleh Serikat Islam dan Indis Partis karena di arena politik Budi Utomo memang tidak berpengalaman. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan.